Kamu bohong di depan penyidik. Bohong saya. Kenapa kamu bohong di depan penyidik? Ya karena saya disuruh, Pak. Disuruh oleh siapa? Disuruh dengan Aib sama Rudiana. Kamu menjawab BAP-nya bagaimana? Jadi tanya skenario yang sebelum masuk itu, Pak, dikasih tahu kan nongkrong di warung. Nongkrong di warung. Jadi kamu mengikuti alur cerita yang dari sudah dibuat oleh Rudiana dan Aib. Iya. Yang ngarahin bahwa kamu menyaksikan ada anak-anak melakukan pelemparan, kemudian pakai batu, bawa bambu. Nah, yang ngarahin pertama itu siapa? Aib sama Rudiana ngasih tahu saya, Pak. Terhadap terpidana ini sudah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan inkrah. Hemen. Senyumnya gila. Di video kali ini kita akan melihat Mas Dede ya. Siapa itu Mas Dede? Mas Dede adalah teman Aib. Aib dan Mas Dede itu adalah seorang kunci saksi dalam kasus Vina. Karena kesaksian Aib dan Dede itu ditetapkanlah 7 tersangka kasus Vina. Nah, di sini adalah Mas Dede itu speak up ke Pak Deddy Mulyadi. Jadi ini adalah fakta terbaru. Jadi kita akan bisa melihat dalang dari tertangkapnya 7 narapidana kasus Vina. Langsung cek videonya, men. Kemudian kamu bisa menjadi saksi di BAP yang diambil di atas sumpah. Itu baru pertama dalam sejarah hukum Indonesia. BAP diambil di atas sumpah. Siapa yang ngajak jadi saksi? Aib. Jadi Mas Dede ini menjadi saksi karena diajak oleh Aib. Itu adalah pengakuan dari Mas Dede ke Bang Deddy Mulyadi. Lanjut. Setelah penangkapan hari Rabu tanggal 28, 29, tanggal 30 atau sebelum? Sesudah penangkapan Pak jadi saksinya. Setelah penangkapan Iya, jadi saksi. Setelah penangkapan jadi saksi. Oke, setelah mereka ditangkap jadi saksi. Iya, jadi saksi. Berapa hari setelah penangkapan jadi saksi? Kurang lebih 2-3 hari lah, Pak. 2-3 hari setelah Kurang penangkapan jadi saksi. Jadi saksi. Oke. Ceritanya gimana Aib ngajak kamu jadi saksi? Ya awalnya kan malam berapa? Sekitar jam berapa saya lupa. Cuman malam Aib nelpon saya, "Dek, anterin saya ke Polres yuk." Kamu posisi di mana waktu Posisi itu? di rumah. Di rumah. Di Rumah rumah. yang di mana? Di rumah yang di Cirebon, Pak, di Tangkil. Oh, yang di kabupaten itu, yang di Tangkil. Iya, yang di Tangkil. Ditelepon. Ditelepon sama Aib. Ditelepon sama Iya, Aib. Aib udah diantar. punya telepon. Udah punya. Nomornya masih ingat nggak sampai sekarang? Enggak tahu. sama sekarang. Oke, yang jelas waktu Yang itu jelas Aib nelpon. punya nelpon. Nelpon. Teleponnya gimana? "Dek, anterin saya yuk ke Polsek," katanya. Mau ngapain? Jadi Aib dan Dede ini adalah satu rekan kerja di sebuah bengkel kalau nggak salah ya tadi. Makanya si Aib itu menyuruh Dede untuk mengantarinnya dia ke Polres. Lanjut cek video lagi, men. Anterin, ya udah anterin, saya anterin ke dalam. Setelah di dalam, ya di luar sebelum masuk di luar kan ada saya, Aib sama Rudiana. Nah, cuman saya tanya ke Aib, "Mau ngapain di sini?" Oh, kata saya. di telepon diajakin ke Polres. Diajakin Di teleponnya ke Polres. malam? Malam, sekitar jam 7, setengah 7 lah, Pak. Jam itu juga kamu jalan? Iya, jalan, Pak. Langsung? Iya, saya kan mikirnya kan Aib kan nggak tahu daerah, nggak terlalu apal daerah Cirebon, Pak. Kan orang rantau kan mikirnya. Ya saya antar ke sana. Oh, langsung dia minta diantar ke Polres. Minta diantar ke Polres. Oh, dia bilangnya minta diantar ke Polres. Ya, minta diantar dulu ke Polres. Bos, setelah dia diantar ke Polres, terus apa yang dilakukan? Ya, saya tanya mau ngapain ke sini? Ini buat jadi saksi. Saksi apa? Kata saya. Saksi itu kejadian yang meninggal anaknya Pak Rudiana, kata saya. Lah saya bilang sama kan kita nggak tahu apa-apa, kata saya. Kenapa jadi saksi? Oke, kamu diminta oleh Aib jadi saksi. Iya. Udah nyampe di Polres, diminta jadi saksi. Diminta jadi saksi. Aib yang ngomong ke kamu. Ya, Aib sama Pak Rudiana juga ngomong. Oh, Aib dan Pak Rudiana. Artinya bahwa ketika kamu ke situ, Aib dan Pak Rudiana sudah diskusi dong. Kemungkinan, Pak. Soalnya kan Aib minta kamu diantar. Iya. Diantarlah sama kamu. Tetapi datang ke situ seperti sudah ada koneksi pembicaraan antara Aib dan Pak Rudiana. Ya, soalnya kan yang sering komunikasi maksudnya sama yang kenal sama pihak kepolisian kan Aib, Pak, bukan saya, Pak. Oh. Jadi sudah ada Aib
Dan Pak Rudiana ngomong, kamu jadi saksi. Saya tahu Pak Rudiana pun pas setelah di polsek itu. Oh, jadi Aep sudah kenal Pak Rudiana dong kalau gitu. Kurang tahu Kak, kalau misalkan kenal sebelumnya ya. Kalau kenal sampai yang polisi yang sering nyuci mah, emang saya tahu sering kenal dia. Kalau ke situ kan ngobrol kadang sama Aep kan bercanda, maksudnya. Nyuci nganter motor gitu, nganter motor ke rumahnya, tukeran motor. Oke, kita sudah dengar penjelasan itu. Pak Rudiana suka nyuci motor atau mobil di situ? Enggak pernah. Saya enggak pernah lihat. Hanya stafnya itu kan? Hanya stafnya. Oke. Kemudian apa reaksi kamu ketika diminta jadi saksi? Saya bingung, Pak. Saya bingung, saya bilang, apa ini nggak keberatan, kata saya. Kata dia, ya udah ngikutin aja katanya. Ya saya dalam hati ya sebenarnya saya pengen Pak nggak mau jadi saksi, saya pengen keluar dari situ, cuman saya udah di dalam, saya bisa apa? Sudah di dalam kan kamu bukan terposisi terdakwa, bukan posisi tersangka. Cuman saya bingung, sebelumnya saya takut, ada rasa takut ada kan takut. Saya kan istilahnya nggak ngerti hukum Pak. Oke, nggak ngerti hukum, kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak tahu gimana? Nah ya itu makanya Pak, saya makanya ungkapin di sini. Ya. Nah gini men, di sini gue nggak ngebenarin kata-kata Mas Dede ya. Makanya gue nggak ngedukung perilaku Mas Dede untuk berbohong waktu itu. Tapi menurut gue dalam posisi itu kita sebagai orang awam ya pasti kita takut lah. Ya kita aja manut aja lah kalau kita ngelihat kepolisian atau gimana. Kita ya manut aja ya men ya. Bener nggak? Buat kalian yang merasa awam terus ya jarang berkomunikasi dengan polisi gitu. Kalau kita udah masuk di kantor polisi dan disuruh ini itu juga pasti kita juga nggak berani untuk nggak berani untuk menolak ya kan. Ya kayak kasus Mas Dede ini, dia nggak tahu apa-apa, cuma dia disuruh, dia mau keluar pun juga dia takut pasti kan. Dia bilang enggak lah aku mau keluar juga pasti dia takut. Gue ngerti lah posisi Mas Dede di waktu itu, gue bisa ngerasain. Dan untuk Bang Dede Mulyadi, Bang Dede harus tahu dong, kita orang kecil itu beda lah rasanya kalau kita ngadepin kepolisian, beda sama orang yang udah berpangkat ya. Oke lanjut, cek video. Ya karena saya mikirnya bahwa saya nggak pernah tahu peristiwa itu sama sekali. Oke, kamu diminta jadi saksi, ya kan? Diminta jadi saksi oleh Pak Rudiana dan Aep. Setelah itu kamu masuk ke ruangan? Masuk ke ruangan Pak. Setelah masuk ke ruangan? Di BAP Pak. Tapi kan sebelum masuk ke ruangan kan dibilang dulu Pak, kamu belajar lagi nongkrong di warung, ada orang nongkrong segerombolan anak-anak, melempar batu, bawa bambu, nah, terus sama pengajaran itu udah diomongin dari luar dulu Pak. Siapa yang ngomongin itu? Ya yang ngomong itu kan pertama Aep masih tahu Pak. Yang ngarahin bahwa kamu menyaksikan ada anak-anak melakukan pelemparan, kemudian pakai batu, bawa bambu. Nah, yang ngarahin pertama itu siapa? Aep sama Rudiana ngasih tahu saya Pak. Nah kan, jadi ada skenario pelemparan batu dan pelemparan bambu itu adalah suruhan dari Aep dan Pak Rudiana. Aep dan Pak Rudiana meminta Aep berkesaksian ada segerombolan orang nongkrong, ada pelemparan batu dan pelemparan bambu. Jadi semakin seru ini men, semakin terlihat ya kan, kasus ini semakin mendekati titik terang. Lanjut cek video. Aep dan Rudiana mengasih tahu, mengarahkan kamu agar mengakui, melihat ada anak-anak yang lewat, ada dilemparin pakai batu, pakai bambu, dan itu diarahin oleh Aep dan Rudiana. Ya. Kamu bohong nggak sama saya? Enggak Pak, 100% saya benar. Berani nanti bersaksi di baris krim? Berani saya Pak, bersaksi di baris krim. Kamu tahu nggak, dari kesaksian itu hari ini 7 orang pidananya sumur. Tahu Pak. Sebenarnya juga dari kemarin pas viral, ya saya pengen Pak keluar media berkata jujur. Cuman saya berpikir panjang Pak. Saya keluar dengan sendirian, saya bisa apa? Kamu tahu nggak bahwa kesaksian kamu itu melahirkan derita yang luar biasa? Tahu Pak. Kamu merasa dosa? Merasa. Kamu masuk ke ruangan, kemudian di BAP. BAP-nya kamu ditanya atau sudah ada ceritanya? Ditanya Pak. Ditanya gini? Ditanya, ya kamu nongkrong di warung? Ya saya bilang nongkrong di warung. Sesuai skenario. Sesuai yang BAP-nya anak buah Pak Rudiana? Iya. Bukan Pak, ada lagi Pak penyidik yang BAP-nya mah, ada lagi Pak. Dari Serse? Dari Serse. Jadi beda, bukan penyidik dari Sat Narkoba. Bukan. Jadi yang BAP-nya adalah penyidik dari Serse yang menangani tindak
kasus Vina dan Eki. Kamu menjawab BAP-nya bagaimana? Jadi tanya skenario yang sebelum masuk itu Pak, dikasih tahu kan nongkrong di warung. Nongkrong di warung. Jadi kamu mengikuti alur cerita yang dari sudah dibuat oleh Parudiana dan Aep. Iya. Jadi ngeri ya Mang. Jadi kasusnya sudah mulai sedikit demi sedikit terbongkar. Dalangnya siapa, kita udah tahu arah ceritanya dalam kasus ini. Oke, lanjut lagi. Apa yang didapat kamu membuat kesaksian palsu, membuat orang lain menderita seumur hidup, dan mungkin bisa saja waktu itu kalau apes vonisnya adalah pidana mati, 7 orang dipidana mati. Apa yang kamu dapat? Penyesalan mungkin. Kamu dikasih upah? Enggak. Sama sekali. Sama sekali kamu sama sekali nggak dikasih upah. Ya terus saya tanya sama Aib juga Pak. Di luar pas setelah kejadian itu kan saya pulang ke rumah kan. Besoknya saya tanya ke Aib, kenapa sih Aib malah beri kesaksian kayak gini, kata saya. Kan bakal berat ke depannya, saya bilang kayak gitu. Kata dia, udah biarin katanya. Ya dia juga katanya pernah bilang ke saya, ya saya ingat saya pernah bilang ke saya juga kesel sama orang-orang itu yang pernah mukulin saya. Karena emang ada dendam ya men. Ada dendam dari Aep sama 7 tersangka yang sudah dipenjara itu memberikan kesaksian palsu. Pertanyaannya adalah, kenapa Parudiana itu menangkap mereka, menuduh dengan pembunuhan dan pemerkosaan, dan mereka, apa salah mereka buat Parudiana? Dan apa manfaat bagi Parudiana mengorbankan orang tidak berdosa, membuat kamu menjadi saksi palsu? Kan ini sudah bukan lagi dugaan. Kamu ngomong saksi kamu palsu nggak? Palsu Pak, saya bilang palsu. Kamu bohong di depan penyidik? Bohong saya. Kenapa kamu bohong di depan penyidik? Ya karena saya disuruh Pak. Disuruh oleh siapa? Disuruh dengan Aib sama Parudiana. Sekarang udah clear ya men ya. Jadi Aep itu kesaksian dari Mas Dede ini disuruh sama temannya Aep dan Pak Rudiana. Jadi yang kita tunggu ada konfirmasi dari Pak Rudiana. Terakhir Pak Rudiana itu memberi kesaksian seperti ini ya, kalau nggak salah. Cek videonya. Saya adalah orang tua kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Eki. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam. Saya terus berupaya dan bekerja sama dengan reskrim. Terbukti beberapa kami amankan dan sisanya sedang kami perjuangkan. Itu adalah konfirmasi atau speak up dari Pak Rudiana itu kalau nggak salah 2 bulan yang lalu ya. Terakhir itu di media-media itu dia speak up seperti itu ya men ya. Itu terakhir kali Pak Rudiana speak up, dan sampai sekarang Pak Rudiana nggak pernah speak up. Dan kata-katanya ya, rumor-rumornya itu dia menolak untuk acara podcast dan acara TV. Nah gimana menurut kalian men? Seru nggak nih? Terus lanjut, ini adalah video kemarin yang baru tayang ya. Itu adalah pengacara ya, atau ketua PBH dari ketua umum namanya Pak Pitra Ramadoni ya. Pak Pitra Ramadoni dia sempat ngotot kalau 7 tersangka itu memang benar-benar sudah divonis dan sudah ingkrah. Jadi memang 7 tersangka itu memang 7 tersangka itu kasus pembunuhan itu. Kita lihat videonya betapa ngototnya Pak Pitra. Ya kan? Pak Pitra ngotot men. Cek video. Kenapa saya bilang aneh? Beliau tadi menyampaikan bahwasannya beliau simpatik terhadap Ibu Rudiana. Tapi perlu digarisbawahi, simpatik tapi dia melaporkan korban di sini. Gitu. Jadi dibilang dia janganlah dituduh orang lain melakukan perbuatan pidana. Itu adalah keterangan yang keliru. Terhadap terpidana ini sudah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan ingkrah. Artinya apa? Sudah ada pelaku yang telah dihukum di situ. Jangan juga kita ini membuat suatu paradigma seolah-olah yang terpidana ini bukanlah pelakunya. Kita harus menghormati putusan pengadilan sebagaimana asas hukum res judicata pro veritate habetur. Apa yang diputus hakim haruslah dianggap benar. Jadi Mas Pitra ini ngotot kalau 7 tersangka itu memang benar-benar 7 tersangka asli yang membunuh Vina dan Eki. Jangan lupa minum air putih biar kencing dan lancar men. Jangan lupa bahagia.